Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa memberikan keberkahan dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa pada hari ini bisa bertatap muka kembali dalam acara Menapak Mari Mengenal Pajak. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang santai berkaitan dengan perpajakan, di edukasi perpajakan, yang pada kesempatan ini tema yang akan kita ambil adalah sequel kedua dari sequel pertama di bulan Februari, yaitu masih berkenaan dengan aplikasi Cortex, yaitu masalah proses bisnis registrasi NPWP. Pada kali ini akan disampaikan edukasi berkenaan dengan proses bisnis registrasi NPWP Badan. Nah, nanti kita akan sampaikan cara-cara menyampaikan pendaftaran NPWP Badan pada saat bulan Februari kemarin. Itu kita sudah sampaikan, kita sudah edukasi berkaitan dengan cara pendaftaran NPWP orang pribadi. Nah, sekarang kita akan menyampaikan berkenaan dengan pendaftaran NPWP Badan. Seperti biasa, pemirsa, kawan pajak 441, saya tidak sendiri di kesempatan kali ini. Saya ditemani seperti biasa teman setia saya selama 4 tahun ini, yaitu Mas Yandianto di Candradi, yang sering dipanggil Mas Chan gitu ya. Assalamualaikum Mas Chan. Sehat Mas? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi Mas. Siapa? Nah, ini sequel kedua Mas berkaitan dengan registrasi perpajakan, yang hari ini kita akan membahas masalah pendaftaran NPWP Mas ya. Kalau kemarin kan OP ya, orang pribadi. Ya, sekarang ini masalah pendaftaran badan. Nanti apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus diisi, pemirsa kawan pajak sahabat 441 bisa mengikutinya, sehingga baik mau mendaftar diri di kantor Mas ya, atau mau ke KPP terdekat untuk mendaftarkan NPWP badannya, apa yang harus disiapkan biar tidak bolak-balik. Demikian Mas, ya. Saya Mas ya, sudah siap ya? Alhamdulillah. Ini sebelum masuk Mas, kira-kira untuk masuk ke Cortex ya Mas ya? Iya Pak. Itu ada, sebelum masuk ke sana kita mungkin bisa dilihat pokok-pokok perubahan Mas. Iya. Pokok perubahan proses bisnis registrasi di Cortex mungkin bisa sedikit dijelaskan Mas. Iya Pak. Jadi sedikit perbedaan untuk pendaftaran atau registrasi NPWP Badan sekarang di Cortex. Kalau dulu Bapak Ibu kan kawan pajak pendaftaran emang harus di KPP terdaftar. Iya, harus datang Mas ya. Iya, datang. Dan bisa juga diurusi IREK Pak ya. Iya. Nah, kemudian di Cortex ini apa aja perbedaannya atau pokok-pokok perubahannya apa aja. Jadi yang pertama terkait dengan saluran pendaftaran Pak. Jadi di sebelum Cortex dulu, seluruh layanan registrasi ini dapat dilakukan di KPP ya, atau melalui pos. Tetapi kegiatan registrasi saluran digital, saluran lain dan kirim pajaknya masih terbatas. Iya Pak. Nah, kalau di Cortex ini gimana? Kalau sekarang di Cortex, seluruh layanan registrasi ini dapat dilakukan di KPP atau melalui pos, serta melalui saluran digital dan kirim pajak. Saluran lain sangat diperluas juga Pak. Jadi OSS untuk usahawan, kemudian AHU untuk badan usaha dan badan hukum, PJAP untuk semua jenis wajib pajak. Iya, betul. Kemudian yang kedua mungkin tempat pendaftarannya Pak. Jadi kalau dulu registrasi hanya dilakukan melalui kantor pajak domisili gitu ya? Iya, atau di mana wajib pajak berada gitu ya? Dapat dilakukan di kantor pajak terdaftar sesuai dengan alamat wajib pajak. Iya. Nah, kalau sekarang registrasi ini bisa dilakukan melalui kantor pajak di unit manapun, atau borderless istilahnya Mas. Iya Pak. Jadi dimanapun posisinya ya. Bahkan di rumah pun bisa ya, di kantor pun bisa ya. Iya Pak, langsung sendiri. Atau kalau misalnya mau datang ke KPP terdekat. Jadi nggak harus di KPP terdaftarnya. Kemudian untuk validasi data. Nah, itu lebih memudahkan BP ya Mas ya. Benar, jadi Pak. Tidak perlu biaya banyak kalau misalnya KPP-nya jauh gitu Mas ya. Iya Pak, benar sekali Pak. Kemudian yang ketiga, pokok perubahan yang ketiga itu terkait validasi data. Jadi validasi data wajib pajak kalau untuk sebelum Cortex itu dilakukan secara terbatas.
sehingga data pendaftarannya tidak dapat dipastikan keabsahannya. Jadi kan karena itu di tim Lamongan jadi nggak online Pak yang pengecekannya. Mungkin datanya belum terhubung dengan Kemenkumham gitu Mas. Benar Pak. Kemudian kalau sekarang validasi data di kotak ini dapat dilakukan melalui instansi pemilik data sebagai single source of truth. Jadi misalnya untuk NIK gitu kan sekarang langsung validasi ke Dukcapilnya ya. Pak. Kemudian jumlah digit NPWP-nya kalau dulu sebelum konteks itu kan 15 digit. Dengan persediaan NPWP-nya sendiri yang makin menipis kalau dulu. Kalau sekarang NPWP-nya nambah 1 digit, jadi 16 digit angka dan tidak terbatas pada persediaan saat ini. Karena itu mungkin menyesuaikan dengan NIK ya, NIK kan 16 digit. Ya, badan juga sekarang 16. Kalau untuk yang udah pernah terdaftar ya tinggal tambah 0 depannya, itu Pak, khusus badan Pak. Tapi NPWP lama tambah 0, iya Pak. Kalau untuk NPWP baru pasti nanti dapatnya langsung 16 digit. Kemudian untuk identitas wajib pajak badannya sebelum konteks ini, NPWP adalah nomor identitas khusus perpajakan yang belum terintegrasi secara luas. Jadi masih khusus untuk sumber perpajakan. Iya, sumber data lain. Jadi cuma untuk kepentingan pajak aja gitu Pak ya. Nah kalau untuk di konteks ini nanti akan NPWP badan akan menggunakan 16 digit dengan tambahan angka 0 di depan. NPWP yang 15 digit tadi. Gitu Pak. Ya Mas, itu tadi yang baru ya. Pokok perubahannya. Nah, sekarang kita memasuki tata cara pendaftaran OP badan. Nah, nanti apa aja biasanya kan kalau yang OP kemarin itu harus ada siapin KTP Mas ya, sama KK. Nah ini untuk badannya apa aja Mas? Biar nanti WP yang mau daftar di kantor sendiri atau mau ke KPP gitu ya, agar disiapkan ya, biar nggak bolak-balik. Apa sih kira-kira dokumen yang harus disiapkan WP Mas? Ya jadi untuk persyaratan pendaftaran NPWP badan ini beberapa hal yang merupakan persyaratan dokumen dan informasi yang perlu disiapkan sebelum melakukan pendaftaran NPWP badan ini sebagai berikut Pak. Jadi untuk yang badan kita bedakan dulu Pak untuk badan yang berorientasi ke profit dan non profit atau yang punya keuntungan ya, badan berbentuk isinya keuntungan gitu ya, atau badan berbentuk kerjasama operasi atau joint operation. Nah untuk yang badan yang berorientasi ke profit dan non profit itu yang perlu disiapkan pertama fotokopi dokumen atau dokumen pendirian badan usaha Pak ya. Jadi ini bisa berupa akte pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya bagi wajib pajak dalam negeri Pak ya. Atau untuk surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing. Kemudian yang kedua dokumen yang menunjukkan identitas dari seluruh pengurus badan. Pengurusnya iya. Jadi bagi WNI Pak ya, warga negara Indonesia pasti fotokopi KTP dan atau NIK. Sekarang kan kalau untuk sekarang kan KTP dan NIK kan udah dipadankan Pak ya. Jadi yang menggunakan NIK aja itu udah ini dengan NPWP kita. Jadi kawan pajak sahabat 441. Jadi kalau pendaftarannya ada dua Mas ya, misalkan untuk badannya sendiri dan untuk pengurusnya, orangnya. Jadi kalau badannya tadi adalah pendirian artinya, yang kedua adalah untuk orang pengurusnya Mas ya, direktur, komisaris dan sebagainya ya. Itu NIK-nya dan ininya ya. Atau NPWP-nya. Untuk kalau warga negara asing, paspornya ya. Fotokopi paspor atau kitas fotokopi NPWP dalam hal WP wajib WNA-nya ini sudah terdaftar sebagai wajib pajak Pak. Gitu ya. Lanjut Mas. Kemudian untuk yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kelengkapan badannya ini apabila berbentuk kerja sama operasi atau jadi KSO ya. KSO. Itu untuk pertama berarti yang perlu disiapkan itu fotokopi perjanjian kerjasamanya atau akte pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi. Kemudian yang kedua fotokopi kartu NPWP. Masing-masing anggota ya, tadi ya. Bagi untuk kerja sama operasi yang diwajibkan untuk memiliki NPWP Pak. Kemudian dokumen yang menunjukkan identitas dari pengurus bentuk KSO ini dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk KSO-nya yang meliputi sama. Jadi kalau untuk bagi WNI ya berarti fotokopi NPWP atau NIK tadi Pak ya. Untuk yang asing berarti fotokopi paspor atau fotokopi NPWP apabila pengurus ini telah terdaftar sebagai wajib pajak. Ya, Pak. Jadi itu pemirsa ya, misalkan pajak sahabat 41. Jadi ada dua dibedakan tadi, badan yang profit dan non profit.
dan yang KSO Mas ya. Iya, Pak. Jadi badan yang profit non profit itu yang harus dilengkapi adalah akte pendiriannya. Iya. Kalau yang KSO tadi adalah fotokopi perjanjian kerjasama Mas ya. Dan Jadi, untuk orang-orangnya juga sama, nanti iya, ini Pak. sama, atau kalau dari luar negeri ya paspornya Mas ya. Iya, Iya. Pak. Monggo Mas. Kemudian ini sekarang masuk Mas. Iya, Jadi setelah disiapkan tadi dokumen-dokumennya, baik wajib pajak, calon wajib pajak yang akan mendaftarkan NPWP-nya di kantor maupun di KPP, mulainya masuk ke aplikasi Kortek Mas ya. Iya. Bahwa ada tahapannya, ada 7 Mas sebenarnya di situ ya. Nanti kita akan Iya. pelan-pelan menyampaikan biar kanal ini menjadi kanal edukasi perpajakan Mas. Jadi WP kalaupun sudah bisa mengerti pendaftarannya tidak perlu kantor lagi Mas ya. Iya. Bisa daftar di kantornya masing-masing. Monggo Mas. Iya. Kita pelan-pelan untuk tahapan registrasi setelah disiapkan dokumennya. Monggo Mas. Jadi tadi Bapak Ibu apabila calon pajak akan melakukan pendaftaran sendiri, jadi melalui Kortek, jadi nggak perlu repot misalnya datang ke KPP Iya. sempat, bisa dilakukan di rumah pun bisa. Mandiri ya? Iya, mandiri. Jadi gimana caranya? Calon pajak tinggal siapin perangkatnya aja, jadi laptop. Oh iya, sebentar. Saya ingatkan dulu seperti pada pendaftaran BPOP, kalau bisa jangan pakai HP ya. Karena di HP itu ada beberapa poin yang tidak muncul di sana. Jadi kalau saya sarankan untuk yang mau mandiri di rumah itu menggunakan laptop, karena di situ baru muncul semua. Saya ingatkan kembali supaya untuk tidak menggunakan HP Mas ya. Iya, Pak. Karena di HP ada beberapa seperti KLU itu tidak muncul. Mau silakan itu Mas. Iya, Mau Pak. saya ingat ini. Iya. Jadi dengan perangkat yang terdapat jaringan internet ya pastinya kalau Iya. pajak silakan buka laman Korteksnya. Kalau lengkapnya kan di https korteks.djp.pajak.go.id. Iya. Dan pajak tinggal searching aja Korteks gitu aja, nanti Muncul. di halaman hasil pencarian itu paling atas, biasanya tinggal diklik aja. Nah di situ nanti di tampilan menu utama Korteksnya itu nanti di bawah, selain kalau misalkan pajak sudah terdaftar, di situ ada kolom ID pengguna dan kata sandi. Tapi kalau ini dalam rangka mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak memiliki NPWP, di bawah nanti ada opsi daftar di sini. Ya. Jadi ini benar-benar baru Mas ya? Iya, baru Pak. mau daftar gitu ya? Iya Pak. Nah, saya jadi di sebelah apakah itu jelas ada pertanyaan pengguna baru, daftar Iya. di sini, tinggal diklik aja. Daftar di sini gitu daftar ya? di sini itu Pak, iya. Kemudian nanti akan muncul tampilannya, pilih jenis wajib pajaknya Pak. Iya. Kalau Jadi, kemarin kan ada orang pribadi, ada instansi pemerintah, ada badan, dan ada pemungut PPN gitu ya Mas ya? Iya, Pak. Nah ini yang dipilih badan ya? Iya Pak. Karena kita lagi membicarakan NPWP badan, registrasinya kita pilih badan. Jadi situ kan ada untuk orang pribadi, instansi Iya. pemerintah atau badan, yang dipilih sesuai saat ini badan, klik badan. Kemudian setelah dipilih menu badannya tadi, selanjutnya aplikasi akan menampilkan jenis pendaftaran. Iya. Jenis pendaftaran ini kan pajak tinggal pilih sesuai dengan badan usaha yang diwakilkan. Oh sudah, setelah diklik itu nanti muncul pilihan Mas ya? Benar sekali Pak. Jadi apakah itu nanti berbentuk PT, PT, CV, atau firma, dan firma, sebagainya. Itu ada pilihannya Mas ya? Iya Pak. Koperasi, yayasan dan segala macam. Dan diingatkan kembali, disesuaikan dengan ini ya, produk hukumnya tadi ya Mas ya? Iya Pak, bentuk hukumnya. Dari Iya. pendiriannya atau pendiriannya. Benar sekali Pak. Kemudian kan ada pertanyaan lagi, jika Anda merupakan kuasa hukum yang mewakilkan, jadi nanti silakan centang. Ada pertanyaan nanti, apakah permohonan diajukan oleh perwakilan wajib pajak? Nah ini tinggal dipilih ya perwakilan. Ini istilahnya kayak konsultan gitu Mas ya? Iya Pak. Ini bukan karyawannya atau bukan pengurus yang masuk di akte tadi ya? Iya Pak. Ini diklik dicentang perwakilan atau kuasa Mas ya? Iya, kemudian tinggal masukkan 16 digit Nicknya. atau iya yang ditunjuk sebagai perwakilan. Oke. Perwakilan tadi Pak. Jadi kemudian jika bukan kuasa hukum, klik aja selanjutnya gitu Pak ya. Iya. Oke, klik selanjutnya kalau memang yang bikin ini adalah pengurusnya Mas ya? Iya Pak. Oke, lanjut. Nah ini yang ada tahapan pengisiannya lumayan banyak ini Mas. Iya, benar sekali. Pelan-pelan ya Mas. Jadi kemudian isi identitas wajib pajak. Ya, Nanti isi data perusahaan. Jadi seperti nomor SK pengesahannya, kemudian nama badan usahanya, kemudian tanggal SK pengesahannya, ada
nomor akte pendiriannya, Iya, kemudian jenis modal perusahaan, serta data notaris yang membuat akte perusahaan, akte pendirian tadi Pak ya. Iya, iya. Dengan diisikan semua data yang diminta di situ. Kemudian ini nggak default Mas ya. Jadi begitu nomor SK pengesahan diketik nggak default muncul ya, harus diketik satu-satu Mas ya. iya Pak, ada yang diketik. Jadi harus hati-hati pemirsa kawan pajak sahabat Mas satu harus dilihat betul dokumennya Mas ya, supaya nggak ada kesalahan di situ. Nah, karena nanti akan ada validasi Pak. Iya, nanti ada validasi di akhirnya ya. Setelah Kortek akan memvalidasi data ini dengan Ditjen AHU Pak. Iya. Untuk memastikan ada sinkronisasinya ya. Iya, kebenaran data tersebut valid atau enggak gitu Pak ya. Makanya pengisiannya harus benar-benar sama persis dengan dokumennya Mas ya. Iya Pak, benar Pak. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin belum kok nggak ditemukan atau belum connect atau ini pasti isiannya pasti salah gitu ya. Cek dulu Pak, ya pengisiannya mungkin typo gitu Pak. Iya. Kemudian jika data sesuai, sisa informasi seperti alamat dan klasifikasi laporan usahanya itu akan otomatis terisi nanti. Otomatis. Oh iya, default yang keluar ya. AHU-nya tadi Pak, iya benar Pak. Oke, kemudian yang kedua isi detail kontaknya Pak ya. Wajib pajaknya ya. Kontak wajib pajak ini meliputi alamat email perusahaan, kemudian nomor HP dan nomor telepon perusahaan. Ini perusahaan Mas ya, bukan pengurusnya ya. Iya, jadi Pak, perusahaan harus punya nomor sendiri, pengurus sendiri, email sendiri. Nah nanti pengurus juga harus ngisi sendiri ya Mas. Iya, karena untuk yang pribadi pengurusnya nanti akan pakai juga di Korteknya. Di Korteknya ya, untuk impersonating gitu. ya. Iya benar Pak. Iya. Nah kemudian setelah input data-data kontak tadi, email dan nomor HP tadi, yang mungkin dipastikan email itu masih aktif dan nomor HP juga aktif Pak ya, karena nanti akan ada verifikasi. Betul. Ada verifikasi email harus masih aktif ya Mas ya. Iya Pak, jadi nanti akan dilakukan verifikasi email dan nomor teleponnya melalui kode OTP. Ada OTP-nya masuk. Iya Pak, yang dikirimkan ke kontak yang diinput tadi. Iya, jadi harus benar-benar masih aktif. Dan biasanya kalau nomor HP itu harus ada pulsanya Mas ya. Iya, karena itu data ada pulsa ya. Iya Pak, benar Pak. Iya, Mas. Kemudian setelah itu yang ketiga nanti isi orang terkaitnya Pak. Oh iya, orang terkaitnya. Isi orang terkait atau di situ nanti bahasanya ada pihak terkait. Terkaitnya. Pada kolom yang ada, lalu klik berikutnya. Kemudian tambahkan informasi pihak terkaitnya. Iya. Termasuk data penanggung jawab perusahaan Pak, seperti direktur, direktur, komisaris, wakil direktur kalau ada ya, bendahara dan sebagainya ya. Masuk ke sana ya. Dan pajak-pajaknya dapat menambahkan Pak beberapa pihak terkait sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Iya. Jadi ya bisa jadi mungkin direktur, nanti ada manajer atau mungkin yang semua yang ada di akte itu aja, komisaris segala macam Pak ya. Dan dimasukkan ke pendaftarannya. Iya Pak. Masukkan ke pihak terkaitnya Mas ya. Iya. Oke. Kemudian nanti selanjutnya mengisi data ekonomi. Data ekonomi apa? Nah ini data ekonomi ini merupakan informasi pembukuan dan sumber penghasilannya Pak ya. Yang isinya KLU itu Mas ya. Iya benar sekali Pak. Tambahan ya. Itu di situ pemirsa ada banyak isian, nanti harus pelan-pelan kita Mas. Satu yang pertama adalah apa? Tadi KLU ya. KLU apa di yang pertama ya. Kalau ada kata tambahan bisa di. Iya, jadi ini KLU ini yang menggambarkan bidang usaha perusahaan Pak. Iya. Jadi dapat menambahkan KLU jika bisnis mencakup lebih dari satu bidang. Oh, nah kalau dia ternyata ini ya punya usaha berbeda ya. Iya Pak. Iya. Kemudian mengisi data tambahan seperti total omset tahunan dan jumlah karyawan. Oh iya. Nah, kemudian isi alamat Pak. Selanjutnya itu alamat ini diisikan detail alamat wajib pajak untuk proses pendaftaran. Jadi minimal itu diperlukan satu alamat utama, yaitu alamat domisili wajib pajak sendiri Pak. Iya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, Kortex akan menampilkan formulir pengisian alamat dan koordinat geografis perusahaan. Oh iya, koordinatnya ya. Iya Pak, jadi tinggal masukkan alamat lengkapnya termasuk detail lokasi seperti sampai provinsi Pak ya. Berarti dulu sampai sini Mas, saya sampaikan dulu ke kawan pajak sahabat tahun 1 karena pengalaman saya mendampingi teman-teman TPT Mas ya, pendaftaran NPWP. Walaupun di KPP Mati itu tidak menerima nggak ada PP baru Mas ya. Iya Pak. Tapi kita menerima pendaftaran. Pada saat melakukan pendaftaran di TPT, saya menemani teman-teman TPT. Itu ada beberapa kasus yang mungkin harus hati-hati teman-teman. Yang pertama itu berkaitan dengan peletakan koordinat geografis. Karena pada saat
peletakan geografis itu kalau di zoom in, dibesarin Mas ya, itu nggak ketemu ternyata. Ini hati-hati karena ternyata pengisian alamatnya salah. Jadi harus hati-hati benar. Kemudian di zoom in biar mendekati lokasi yang pas. Jangan di zoom out dikecil Mas ya. Ada 2 pengalaman. Yang pertama itu tadi karena nggak ketemu. Yang kedua ini yang lebih parah Mas. Pada saya menemani teman-teman di TWT, ternyata pada saat itu di zoom out dan titiknya berbeda dengan kondisi di lapangan. Ternyata dia melewati border town Mas. Pada saat di submit ternyata dia masuk KPP terdaftarnya di Sukabumi karena dia lewat. Jadi harus hati-hati betul teman-teman pemirsa kawan pajak yang akan mendaftarkan pada saat di koordinat ini harus betul-betul di titiknya di zoom in agar mendekati. Kalau seperti tadi kalau lewat border town maka KPP-nya terdaftarnya di Sukabumi padahal harusnya di Bandung. Nah, akhirnya kita harus koordinasi lagi dan lain sebagainya, akhirnya bisa sih kembali. Jadi saya ingatkan itu Mas, untuk koordinat ini harus hati-hati betul. Jadi di zoom in saja untuk mendekati koordinat yang tepat dengan sesuai dengan alamat. Jangan sampai lewat border town nanti KPP yang terdaftar juga beda. Ini pengalaman kita di TPT. Gitu Mas. Monggo silakan lanjut Mas. Di situ untuk penambahan titik koordinat ini itu digunakan sebagai data tambahan untuk memudahkan pemetaan oleh DJP sendiri. Nah, jelas di mana domisilinya Mas ya. Benar. Nah, kemudian selanjutnya setelah pengisian tadi detail yang selanjutnya tinggal diunggah dokumennya Pak. Oh ada dokumennya juga ya? Iya dokumen yang diunggah tadi ya seperti akte perusahaan atau pendirian Pak ya. Iya. Dan SK pengesahan dari Dirjen ahlinya. Yang tadi yang disiapkan tadi pertama Mas ya? Iya Pak. Berarti harus berupa hard copy boleh, kemudian di file ya? Iya Pak. Di scan ya, agar bisa diunggah di konteksnya nanti Pak. Konteksnya ya? Benar. Jadi nanti konteksnya ini menyediakan fitur unggah yang sederhana Pak. Jadi gampang ya. Jadi tinggal upload ya maupun seret dan lepas sama kayak biasa aja. Iya, kan pajak mungkin pada saat lampirkan di email atau di aplikasi lain juga sama udah sama kayak gitu. Jadi nggak susah Pak. Iya. Kemudian yang terakhir nanti ada isi pernyataan wajib pajak. Oh, seperti data ya, itu ada isi yang jadi yang tangan aja sebenarnya. Jadi untuk centang itu untuk ada pernyataan untuk menyetujui ketentuan yang berlakunya. Iya. Jadi sebagai hal terakhir ada checkbox itu kalimatnya Pak ya mungkin kalau misalnya disampaikan dengan menyadari sepenuhnya skala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap. Karena Pak ya benar dan lengkap. Dan saya setuju untuk menggunakan akun wajib pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan dokumen perpajakan. Jadi kata-kata ini sudah ada Mas ya, tidak perlu ketik ya. Jadi tinggal centang aja ya. Iya, jadi cuma perlulah dibaca Mas ya. Pajak harusnya nggak cuma asal cek tapi di sini kan udah ada pernyataan ini gitu Pak. Iya sudah. Nah jadi tapi perlu dipastikan sebelum centang checkbook tadi pada kotak pos tujuan kan pajak dipastikan untuk memeriksa kembali data yang telah diisi. Oh, yang tadi udah diisi dari awal Mas ya? Iya Pak, benar. Apabila ada kesalahan. Iya, untuk menghindari misalnya ternyata udah terlanjur nanti ada kesalahan, tetap bisa melakukan perubahan data nanti Pak, cuman biar tidak terjadi dua kali gitu aja ya. Kesalahan yang fatal gitu ya. Iya, sebelum klik kirim pengajuan itu disarankan untuk cek ulang lagi. Iya. Seperti itu Pak. Kemudian terakhir ada submit application. Jadi ada tombol itu proses terakhir Mas ya. Iya, jadi untuk mengirimkan pengajuan. Nanti jika semua datanya tadi valid Pak ya. Iya. Kawan pajak kan menerima notifikasi bahwa pendaftaran NPWP berhasil dan NPWP 16 digit untuk perusahaan akan diterbitkan. Otomatis langsung muncul dapat NPWP Mas ya? Iya benar. Melalui email yang tadi sudah diisi ya? Iya. Ya gitu kawan pajak sahabat 441. Jadi proses dari awal sebenarnya ini singkat ininya kita sampaikan, sebenarnya cukup panjang ininya. Kalau nanti Bapak Ibu mengisi di kantor sendiri misalnya mandiri, kalau di KPP terdekat sih nggak masalah ya, asal Bapak Ibu bawa dokumen pasti yang masukkan ke Kortex teman-teman TPT Mas ya. Iya. Tapi ini kalau Bapak Ibu kawan pajak mendaftarkan di kantornya masing-masing, jadi harus disiapkan betul dokumennya. Yang pertama baik dokumen pendirian perusahaan, NIK-nya pengurus dan paspor kalau ada ini.
NPWP dari luar negeri Mas ya. Kemudian masuk ke konteks seperti tadi, kemudian diisi secara benar dan lengkap sesuai dengan akte pendiriannya Mas ya. Kemudian divalidasi, nanti ada validasi melalui ahunya Kemenkumham ya. Nanti kalau sudah valid, yang harus hati-hati tadi saya sampaikan pengisian koordinat ya Mas ya. Kalau koordinatnya juga paling nggak mendekati, kemudian dicek kembali sebelum terakhir mencentram pernyataan tadi, kemudian dicek kembali sudah benar oke, baru di submit Mas ya. Kemudian nanti dari DJP akan mengirimkan email kepada masing-masing email yang sudah terdaftar tadi bahwa Anda sudah terdaftar di DJP. NPWP badannya nanti akan diberikan NPWP secara otomatis melalui email Mas ya. Nanti dari situ bisa melakukan pengaktifan akun di Kortex gitu Mas ya. Ya kurang lebih demikian pemirsa, semuanya singkat ininya, tapi semuanya cukup hati-hati untuk pengisiannya karena lumayan karena ada kesalahan sedikit tadi seperti tadi saya sampaikan itu bisa berakibat fatal. KPP terdaftarnya di Bandung ternyata bisa di Sukabumi, itu pengalaman saya teman-teman. Jadi pada intinya ini Pak ya, untuk sekarang untuk pendaftaran NPWP badan usaha khususnya Pak, yang kita bicarakan hari ini terkait badan usaha itu nggak perlu datang ke KPP terdaftar ya Pak ya. Jadi kan banyak misalnya untuk mau daftar sendiri, pengen mandiri, mau di rumah, di kosan, itu atau dimanapun bisa, yang penting ada perangkatnya tadi serta jaringannya Pak ya. Kemudian kalau misalnya takut salah atau misalnya ada waktu pengen dipandu atau datang langsung KPP aja bisa, dan KPP-nya pun terdekat ya. Jadi nggak harus ke KPP terdaftar. Jadi misalnya bebas ya, dimanapun bisa mendaftar Mas ya. Jadi misalnya perusahaannya ada di Bandung misalnya, dia pas tinggal di Sukabumi misalnya, maka dia bisa ke KPP Sukabumi gitu ya, atau di Tasik atau dimanapun Anda berada, maka pendaftaran badannya tidak perlu ke Bandung ya kalau ke Bandung, tapi bisa di yang terdekat, misalnya Anda lagi liburan di mana gitu ya, masih bisa di sana. Ini kurang lebih demikian, Mas ya. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada lagi Mas tambahan? Sedikit aja mungkin untuk terkait tata cara, jadi nggak cuma pendaftaran NPWP badannya aja Pak ya. Jadi sekarang kalau misalnya terkait tutorial bisa searching di YouTube, juga ada di akun DJP Pak terkait Kortex untuk terkait tahapan-tahapan apapun, nanti mulai dari registrasi badan NPWP badan ini atau misalnya terkait pengajuan permohonan, dan itu udah ada. Jadi karena tinggal searching aja di akunnya DJP. Jadi sekarang semua intinya sudah ada ya. Ya, kawan pajak, pemirsa, sahabat 1, ini adalah salah satu kanal saja sebenarnya edukasi untuk mempermudah, memperbanyak Bapak Ibu sekalian dalam rangka edukasi perpajakan. Sebenarnya sudah banyak juga di pajak.go.id ada Mas ya. Dan juga ada tata cara mendaftarnya secara PDF, bisa dibuka di sana bagaimana caranya. Ini kanal melalui edukasi Instagram ataupun podcast gitu Mas ya. Nanti atau podcast lain atau Instagram lain teman-teman bisa lihat banyak karena setiap KPP kemungkinan menyampaikan ini juga Mas ya. Jadi banyak, atau di tulisan-tulisan artikel juga bisa dicek di sana bagaimana caranya. Jadi kita memperbanyaklah edukasi Mas ya untuk kanal-kanal biar wajib pajak bisa tercerahkan, khususnya calon-calon wajib pajak baik orang pribadi maupun wajib pajak calon wajib pajak badan gitu Mas ya. Jadi itu kurang lebih gambarannya Mas. Terima kasih sudah menyampaikan walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat, berpahala untuk Mas Chandra, saya dan Mas Faisal yang sudah hari ini menyampaikan, sudah memberikan saran persanannya, dan terima kasih Mas Leo juga AP-nya, saran persanannya sudah disampaikan. Terakhir sebelum saya tutup, kami tutup, kita ingatkan kembali walaupun April sudah lewat, walaupun Maret sudah lewat, tapi kewajiban perpajakan untuk menyampaikan SPT tahunan orang pribadi dan tahunan badan masih harus Mas ya. Jadi kita ingatkan untuk yang belum melaporkan SPT tahunannya, maka segera Mas ya dilaporkan agar tidak ada tindak lanjut berikutnya. Monggo silakan saja, masih bulan Juni Mas ya. Jadi mudah-mudahan Juli, Agustus dan sebagainya masih bisa dikasih segera. Jadi kita ingatkan kembali saja untuk teman-teman sahabat pajak Bapak 1 khususnya, itu bisa menyampaikan SPT tahunnya yang belum disampaikan untuk segera disampaikan. Demikian kurang lebih. Sekali lagi terima kasih Mas Chandra, Mas Faisal. Kita mudah-mudahan kita bertemu kembali Mas di acara yang lain. Mudah-mudahan lebih berkah lagi, lebih lancar lagi. Terima kasih sekali lagi.